menyeberang secara kultural, secara budaya. Mereka sudah bosan barangkali dengan budaya yang mereka sudah miliki, tapi mereka pengen tahu dengan budaya yang baru yang mereka belum temukan secara langsung. Nah, akhirnya mereka menyeberang ke Isi Padang Panjang. Nah, itu ada di berbagai prodi yang lain, ada macam-macam. Nah, salah satunya di teater kita juga alumni kita sudah menyebarkan pengalaman mereka selama belajar di Isi Padang Panjang, mengajar di beberapa perguruan tinggi di antara Gorontalo dan Makassar itu. Sebenarnya yang ke Papua itu banyak yang lulus Bapak Ibu, tapi mungkin keluarganya yang nggak mengizinkan gitu karena kejauhan. Padahal duitnya enak ya Bu, Pak. Nah, tapi keluarganya barangkali belum mengizinkan alumni kami untuk mengambil rezeki di sana. Mungkin kekhawatiran pribadi yang barangkali membuat itu gagal akhirnya. Tapi artinya Isi Padang Panjang khususnya prodi kami, insya Allah dan alhamdulillah 80% sangat produktif di masyarakat. Kalaupun mereka tidak bekerja di sebuah instansi umum atau instansi pemerintah, mereka membuka sanggar minimal Bapak Ibu. Mereka membuka aktivitas untuk masyarakat secara langsung, sehingga mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu PKK, kemudian juga pemda-pemda yang itu sangat berguna. Dan rata-rata setiap event festival dimanapun mereka berada, peran aktif mereka sangat diharapkan oleh para alumni kita. Kalau misalnya membuat jembatan, membuat bangunan, mungkin memang tidak wilayah kami. Tapi membuat event festival yang mengundang para artis, mengundang para performance penampil-penampil dari luar negeri, tentu jaringannya ada di kami dari kesenian. Nah, dari bidang lain itu tidak memungkinkan. Nah, untuk itu kalau misalnya alumni kami yang salah satu ada di sini tidak berhasil membuat event ibu-ibu, silakan lapor ke kami biar kami coaching lagi. Tapi insya Allah saya yakin semoga sudah sangat membantu untuk sekolah ini dan juga sudah sangat membuat kondisi yang tadinya mungkin agak stres sudah mulai tidak stres ya ibu-ibu. Jadi tetap awet muda kita di sini. Kadang-kadang kita butuh yang seperti itu. Kalau tegang semua kan kita jadi nggak bersentuhan tapi malah bermusuhan ya Bu ya. Tapi kalau ada yang mau cairkan itu, saya yakin ya inilah tugas kami di kesenian untuk memberikan ruang-ruang baru yang kita tidak temukan di sisi-sisi yang lain. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab sebelum saya serahkan hal-hal lain yang akan dijelaskan oleh bapak-bapak yang lain, biar nggak jenuh ya Bu ya. Kalau ngomong satu arah ini nggak enak. Sebenarnya kami tadi tuh mau ngasih link video yang Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat kompetensi jurusan teater itu apa saja, mungkin lebih gampang. Tapi nanti kami berikan saja ke Ibu melalui WA, silahkan dilihat apa itu profil teater secara profile. Nah, untuk saat ini barangkali ada yang berminat atau misalnya penasaran, yakin nggak saya bisa jadi artis? Motivasinya artis apa nih? Ya kan? Boleh ditanya, artis secara keseluruhan juga boleh. Jangan berpikir artis itu yang hadir hanya di TV-TV. Kalau teman-teman mahasiswa sudah pernah tampil sebagai aktor, bermain teater atau mendongeng, itu juga udah jadi artis. Ya, jadi pengertian artisnya itu sama, pelaku seni. Bukan berarti harus dibayar mahal dulu baru dikatakan artis. Tapi kalau misalnya udah sering bermain, lalu mau dikatakan artis yang lebih profesional. Itu bisa disebut seperti itu. Jadi jangan enggan menggunakan kata artis. Artis itu sebenarnya untuk perempuan. Kalau untuk cowok, aktor ya kan. Jadi kadang-kadang kita enggan menggunakan kata itu karena terkesan wah artis itu sangat populer dan ada di TV-TV yang kita temukan. Sebenarnya kita ini yang sudah
berhari-hari pernah bermain teater, ataupun ibu-ibu yang sebenarnya setiap hari bermain teater ya kan. Kalau udah di kelas ibu-ibu kan penampil meskipun nggak ngajar teater. Nah ibu-ibu juga udah jadi aktris gitu, cuma nggak disadari aja. Iya, sebagai anak muridnya, sebagai ibu yang penyajinya gitu, itu sebenarnya juga sudah aktor atau aktris. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin kita bisa diskusi dulu Bapak Ibu dan para siswa. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin diketahui terkait isi Padang Panjang, khususnya prodi teater. Mungkin beberapa informasi sudah bisa didapatkan dari Pak Denny, tetapi mungkin ingin lebih detailnya silahkan ditanyakan kepada kita yang datang hari ini. Baik, itu dulu barangkali Bu. Terima kasih Bu. Ya, silakan Bapak Ibu guru atau siswa, silakan, ada mumpung lagi ada kesempatan Ibu Bapak dosen yang hebat dari ISI. Silakan, kebetulan kan ini kelas 12 Bu, insya Allah mereka akan jadi kelas 11 dan kelas 12 ini. Kemudian mereka insya Allah akan melanjutkan juga. Mungkin ada, silakan Kak ditanya. Ada? Silakan tanya. Ini kesempatan langka nih. Ya, sedikit saya tambahkan. Di isi Padang Panjang juga ada KIP kuliah. Itu kalau mau mendaftarkan memang ada kartu KIP-nya dulu. Itu barangkali didaftarkan dari sekolahnya. Jadi ya KIP ya kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi itu didaftarkan siswanya. Di isi Padang Panjang tahun kemarin itu jatahnya 300 lebih. Tahun ya beasiswa, tahun sekarang 200 kurang jatahnya sekarang karena secara keseluruhan Indonesia itu memang kurang, dan itu akan kita minta tambahannya untuk tahun sekarang. Itu informasi dari saya. Terima kasih. Beasiswa yang lain itu dari instansi pemerintah setempat. Kalau barangkali kita kerjasama sudah ada, biasanya kita mintakan kepada pemdanya. Kemudian ada dari bank BRI, BNI atau bank-bank yang lain, itu bagi yang berprestasi kita usulkan. Itu beasiswa yang lainnya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang isi Padang Panjang, silakan Bapak, Ibu, dan nama kami yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang isi Padang Panjang, walaupun informasi ini sudah ada disampaikan oleh Pak Denny. Terima kasih. Suaranya bisa. Suara kuat. Oleh Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak Ibu, saya Muhammad Ilham ingin bertanya kapan isi Padang Panjang didirikan dan prestasinya apa aja? Terima kasih. Isi Padang Panjang itu didirikan Dari dulu. panjang sejarahnya sebetulnya. Di dalam profilnya ada ASKI, ya, dari ASKI kemudian berubah menjadi STSI 97, kalau tidak salah dia ada 97, jadi STSI Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Kalau ASKI Akademi Seni Karawitan Indonesia. Kemudian dari 2010 itu berubah menjadi isi Padang Panjang, dan sekarang sudah mempunyai jurusan, kalau dulu 5, sekarang sudah mempunyai jurusan 18 jurusan, 2 fakultas, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Fakultas Seni Pertunjukan. Fakultas Seni Pertunjukan itu ada jurusan karawitan, ada jurusan musik, ada jurusan tari, ada jurusan teater,
yang sekarang dosen-dosennya ada di sini. Kemudian ada jurusan antropologi, yang baru lahir sekarang adalah jurusan humanitas, itu seni pertunjukan. Kemudian seni rupa dan desain itu ada jurusan kriya seni, kemudian ada jurusan seni murni, ada jurusan televisi dan film, ada jurusan desain komunikasi visual, ada jurusan fotografi, ada jurusan pendidikan seni kriya, ada jurusan desain produk, ada jurusan desain mode, ada jurusan pariwisata, fotografi juga tadi. Dan kemudian kita punya pasca adalah jurusan pengkajian seni dan penciptaan seni, ada jurusan humanitas S2, ada jurusan pendidikan seni. Itu diisi pada panjang. Terima kasih. Ada lagi Nan, silakan. Oh iya, semangat nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Amiratul Fadila Sawa. Izin bertanya. Tadi Ibu ada menjelaskan fokus untuk peneliti teater. Saya ingin bertanya, apa yang difokuskan atau yang diteliti dari teater? Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena ada yang pakarnya di sini, saya serahkan ke pakarnya ya. Silakan Pak Sarul. Nanti saya akan tambahkan terkait pertanyaan pertama tadi apa saja sih prestasi dari isi Padang Panjang ya. Baik, silakan Pak Sarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan tadi ya, terutama dulu ya, bahwa kita kesini ingin juga melihat teater tradisi yang ada di sini. Lalu untuk apa teater tradisi itu ada? Tentu untuk kita bisa menjadi identitas kebudayaan kita, menjadi kebanggaan kita bahwa kita punya yang namanya adalah teater Melayu. Kita punya. Lalu siapa yang mau membicarakan ini kepada dunia yang lebih luas? Itu adalah kita. Maka peneliti-peneliti teater itu adalah peneliti-peneliti teater yang memang betul-betul menguasai di daerahnya. Seperti di sini misalnya apa teater Melayu namanya? Mendu, Tulmuluk atau Makyong atau apalah ya, yang memang sangat Melayu sekali. Lalu yang memperkenalkan ini kepada dunia yang lebih luas adalah peneliti. Jadi tugas peneliti teater itu memang betul-betul, terutama ya yang tradisi, itu betul-betul adalah menginformasikan kepada dunia lain bahwa di sini ada. Lalu yang kedua, tugasnya juga adalah mencoba untuk mengembangkan, memberikan pengembangan terhadap yang, kalau kan orang-orang generasi muda ya, teater tradisi itu kan kuno Pak, itu hanya orang-orang tua-tua saja. Maka sebetulnya dia bisa dikembangkan, direinterpretasikan. Jadi itu gunanya, ya. Jadi kayak Pak Denny misalnya ya, kebetulan Pak Denny ini adalah pemain dihibah saya. Saya mendapatkan hibah dari Kemendikbud untuk pentas di beberapa tempat. Dan kebetulan Pak Denny ini kita pakai sebagai pemain. Ya. Ini juga dalam rangka kita menggali seni-seni tradisi untuk menjadi kontemporer dia. Untuk jadi kontemporer dia. Dan ketika Denny ini menjadi mahasiswa, kita sudah beri dia honor. Jadi prestasi misalnya bilang ya, prestasi mahasiswa teater itu ketika dia dipakai, ketika dia digunakan oleh orang lain, dia mendapatkan honor untuk itu. Dia mendapatkan kesempatan untuk bermain ke luar negeri, dia mendapatkan kesempatan untuk pentas di Jakarta, di Indonesia dan sebagainya. Itu ketika dia masih menjadi mahasiswa saja sudah seperti itu. Maka kita harapkan ya,
tentu saja ya kita memilih yang berprestasi. Nah, gitu. Kan banyak juga mahasiswa, tapi yang kita memilih berprestasi. Dan salah satu mahasiswa berprestasi itu ya ada Denny yang kita pakai. Jadi intinya ya bahwa apa tugasnya seorang dramaturg, apa tugasnya seorang penyanyi teater adalah bagaimana ya membicarakan atau menginformasikan kepada orang lain seni-seni yang kita punya, terutama teater kita. Orang-orang mungkin tidak tahu ya, Mendu itu apa sih? Mak Iyong itu apa sih? Apalagi nih generasi muda sekarang ya? Apa sih? Ya, kemudian juga Dul Muluk itu apa sih? Maka inilah yang kita dalami. Dan kebetulan juga karena kami bukan orang sini, kita juga belajar juga kepada masyarakat tradisi sini gitu. Bagaimana sebetulnya yang sebenarnya yang secara realnya itu teater di Tembilahan itu seperti apa? Nah ini yang kita gali, baik secara bentuk maupun secara filosofisnya. Jadi nilai-nilai filosofisnya kita kembangkan dan kemudian kita tuliskan dan kemudian kita beritahukan pada orang lain ya bahwa Tembilahan punya. Nah, itu gunanya sebagai peneliti. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahan ya, kebetulan alumni S2 kami juga ada di sini. Ini adalah alumni S2 kami. Ya. Terima kasih Pak Sarul. Mungkin selanjutnya Pak Dr. Edward Sebuah bisa menambahkan terkait pengkajian dari sisi yang lain, perspektif lain dari pengkajian teater itu seperti apa. Karena beliau basicnya lebih ke pendidikan dan juga entrepreneur. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat seni dari dua perspektif. Perspektif pertama dari artian seni utuh. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya melihat ya dari perspektif seni itu adalah bisnis. Ya. Jadi kalau artian seni utuh, tentu pertanyaannya seni untuk siapa Pak? Seni untuk seni kan gitu. Kalau untuk seni untuk seni, seniman kere dong. Iya kan? Masa dia terus dengan tepuk tangan? Gimana? Latihannya 40 kali, setiap latihan satu grup itu ada 15, ada makan, ada minum, enggak. Akhirnya yang di rumah yang ikut terjual untuk membiayai hanya untuk mendapatkan tepuk tangan. Salah. Jadi seni untuk apa Pak Ed? Seninya untuk stakeholder. Kalau seni untuk stakeholder, seni untuk semua yang punya kepentingan. Nah, kalau yang punya kepentingan tentu seni tidak dipandang sebelah mata. Bayar dong. Nah, bagaimana membayarnya? Ada kemasannya. Sederhana Pak Ed kasih contoh. Ini air aqua, air biasa. Tidak beda dengan air-air lain yang di rumah yang kita masak. Air di rumah bisa nggak masuk swalayan? Enggak, ini masuk swalayan, masuk hotel berbintang. Kenapa? Karena dikemas. Jadi bagaimana mengemas seni? Nah, kuliah diisi, nanti dosennya pakai. Dosennya pakai. Karena seni itu tidak artinya tidak terbangun sendiri, dia ditopang oleh yang lain. Ada namanya entrepreneur, berwirausaha. Nah, sekarang Bu Tintun ini di samping berteater, aktor, beliau pemain film. Kalau pernah nonton film yang terakhir apa filmnya? Silat. William. Pernah? William dan Laila. Yang diperankan Lailanya itu siapa tuh? Lupa Pak ya?
Nirina Jubir yang sekarang lagi bermasalah persoalan pusaka. Ada tahu Ibu kira-kira? Nah, ini salah satu aktornya yang main dalam film itu layar lebar. Ya. Nah, ini Ibu Intun yang main di situ. Jadi tentu untuk main tampil di situ nggak figuran dong. Dengan kemampuannya tadi kemampuan berteater. Nah, kemampuan berteater itu kan nggak bisa tolong Ibu ya, nggak bisa gitu, bayar, saya mau dibayar berapa bantu itu. Nah, artinya apa? Kita sudah profesional. Jadi kalau profesional pasti kita berbicara persoalan angka-angka, ya kan? Nah, jadi untuk mendapatkan kita profesional ya kuliah dong, diisi pada panjang, kan? Diisi pada panjang, dibuka peluang lebar-lebar di situ. Nah, Pak, biayanya kan nggak susah. Ya kalau nggak susah nanti kan ada dua kemungkinan, ya jalurnya jalur beasiswa berprestasi, beasiswa bidik misi dan seterusnya. Banyak peluang-peluang itu. Hanya satu kata kunci, niat nawa itu. Kalau ada niat yang kuat, pasti ada jalan. Nah itu. Jadi andai kata Ibu guru ada berkeinginan untuk melanjutkan S2, ya pendidikan, ada pendidikan seni diisi Padang Panjang. Saya salah satu dosennya. Karena basic saya pendidikan, pendidikannya lebih kepada pendidikan entrepreneur. Jadi semuanya memberikan peluang kita untuk berusaha. Jadi tidak jadi guru aja tiap bulan nerima gaji, nggak gitu. Masih ada peluang-peluang lain yang kita bisa, sehingga kita bisa menyebut bahwa jadi guru sambilan dong Pak Ed. Gitu. Jadi nggak jadi pokok. Bagaimana caranya? Ya kuliah di Pancasila. Nanti kita bisa bimbingan dengan Pak Ed, gimana solusinya Pak Ed, ya kan gitu. Nanti pasti dibuka, karena kuncinya ada. Nah, tapi sekarang setidak-tidaknya saya beri semacam pandangan bahwa itu salah satu bisnis. Lagi ceramah. Ini bagian dari acting Ibu. Ini apa? Tetangga sebelah tidur. Ada ikut kemari, tapi lagi kasih kuliah di Universitas Baitur Rahmah di kedokteran. Tapi dia tinggal di hotel. Jadi kasih kuliah jarak-jarak. Jadi saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Itu gimana? Suruh bilang. Lagi kasih ceramah dengan ibu-ibu dengan selesai ceramahnya. Kecewa penonton. Nanti satu lagi HP bunyi tuh. oh jadi. Oke. Maaf Bu, diganggu oleh tetangga ini susah deh. Kalau udah diacuhkan dia nanti punggung saya dikasih. Oke, maaf ini kelakar ya. Iklan. Jadi saya mendalami tentang ilmu pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak sebatas hanya memberikan pencerahan kepada peserta didik,
tetapi bagaimana peserta didik itu dari awal kita bisa bentuk. Mau kita jadikan apa ini anak. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Satu diantaranya psikologi pendidikan. Ya, karena anak ini punya 2-3 otak. Otak kiri, otak kanan, dan otak keseimbangan. Nah, kemana kecenderungannya? Kita bisa baca. Mohon maaf, meskipun tidak peramal, tetapi secara keilmuan wajah-wajah adik-adik, ya, anak saya lah, ya, saya bisa baca, ya, artinya tidak pun secara tuntas karena tidak pernah berdialog, tetapi dari gesturnya saya bisa baca. Ya, jadi saya simpulkan, saya terima kasih mereka senang dengan saya. Ya. Oke, kemudian itu persoalan masalah pendidikan ya Bu ya. Banyak hal tentang pendidikan merubah watak karakter. Ya, sekarang kan lebih digiatkan lagi bagaimana membentuk karakter. Sebenarnya tidak perlu ada mata kuliah tentang pendidikan karakter. Dia mata pelajaran yang ada, katakan ada berapa itu? Ada 5 atau 6 atau 10 mata pelajaran, itu semuanya harus dititipkan tentang pembinaan karakter. Ya, kalau dulu karakter itu kan terbangun dari 36 butir Pancasila. Sekarang ada pengembangan oleh profesor saya termasuk orang yang mengideolakan Pak Prayitno, ya, Pak Prayitno. Jadi ada 45, katanya ada 45, tapi setelah saya coba amati, ya memang benar. Ya, jadi membentuk anak itu ya tidak bisa simsalabim, melalui proses panjang. Jadi proses panjang, ya itu mendidik ini kan nggak bisa dititipkan aja sama guru. Ini saya uang banyak, berapa sih bayarnya saya titipkan, nggak bisa gitu dong. Sebab dari kandungan sendiri sudah ada pendidikan yang diberikan. Nah, jadi pendidikan itu ada pendidikan pedagogi, andragogi, dan kalau seusia Pak Ed ini pendidikan gerontologi namanya, ya kan? Kalau pendidikan gerontologi ini kan kecenderungan kalau orang-orang sudah mendekati ujur, ya, selalu bercerita tentang masa lalu dia. Dulu ketika gue hebat, ya kan gitu kan? Tapi kehebatannya itu tidak terlihat, ya kan? Termasuk Pak Ed mungkin, ya kan gitu. Tetapi setidak-tidaknya dalam memberikan ceramah, dalam memberikan materi kuliah, dan dalam mencerdaskan anak bangsa, kita bisa melihat 3 pendidikan tadi. Mau kita bawa ke arah mana? Karena kita mendidik, peserta didik itu tidak bisa kita seragamkan. Dia punya latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, ya, penghasilan orang tua yang berbeda, dan seterusnya. Kita hanya melihat dari perspektif general. Sementara anak-anak ini adalah anak yang berpotensi. Bagaimana potensial dia? Tentu ada pendekatan. Oleh karenanya seorang guru dia tidak kapasitas sebagai guru saja. Lebih dari itu, artinya dia anak bagi mereka. Jadi kalau sudah anak, komunikasinya antara bapak dan ibu dan anak, atau ibu dan anak, jadi nyambung dia. Jadi tidak ada pendiskriminasian dalam dunia pendidikan. Jadi terbangunlah demokrasi pendidikan. Nah, ini adanya di Pasca Sarjana Isi Padang Banjar. Kemudian saya di samping dosen, saya mencoba ilmu yang saya miliki menjadi semacam profesi. Jadi profesi yang saya bangun tadi di bidang saya jual beli rumah gitu loh. Bukan jual beli orang rumah loh. Saya jual beli rumah. Artinya saya beli lahan, saya bangun rumah,
yang tidak punya rumah jadi bisa beli rumah, dan ada orang rumahnya sekalian. Jadi itu usaha saya. Jadi usaha itu saya bangun setelah memahami tentang ya manajemen seni. Kalau hanya diberi tepuk tangan, kapan dia orang seni ini mau bisa menatap matahari? Kan nggak bisa, sakit matanya. Tetapi sekarang orang seni bisa menentang matahari. Artinya matanya nggak sakit, karena matanya lebih tajam sinarnya ketimbang matahari. Malam pun dia bisa lihat bahwa uang itu berserak. Kan gitu kan? Orang sudah tidur, dia mata masih terbuka. Di hadapannya itu uang berserak. Gimana cara ngemasnya? Siapa yang akan kita rekrut untuk sama-sama kan gitu. Nah ini apanya. Jadi saya memberikan seperti ini untuk memotivasi kita bersama. Siapa tahu ada naluri, ya kalau dikatakan naluri tidak juga pas. Kita ini semuanya punya potensi diri, ya potensi dalam diri kita, ya tentang entrepreneur, ya dalam entrepreneur itu dituntut ada kemampuan, ability, kemampuan, kemauan, dan siap nanggung resiko, ya. Dalam menghadapi resiko itu ada 3 hal yang nggak bisa ibu bapak elakkan, nanti ananda elakkan. Apa itu? Ada rugi, ada pulang pokok, ada balago, ada beruntung. Nama dunia usaha tentu inginnya yang beruntung. Nah, bagaimana beruntungnya kita dalam mengelola seni ini? Tentu ada kajian, ya kajian yang baik. Artinya buat perencanaan sematang mungkin. Ya, kita bersaing tapi kompetitif, sehat. Jangan kita naik, orang lain kita burukkan. Jangan pakai yang itu jelek, itu susah. Dia mengelola rumah tangga aja nggak benar, apalagi sanggarnya. Misalnya seperti itu, nggak boleh. Kita harus yang fair-fair aja. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon maaf, saya nggak pelakar tadi ya. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ed. Dan tadi ada yang bertanya apa aja sih prestasi-prestasi yang ada di Isi Padang Panjang, ya. Alhamdulillah sejauh yang kami tahu dan kami pantau, rata-rata 90% atau nyaris 100% tidak ada mahasiswa Isi Padang Panjang itu yang manja. Rata-rata mereka mandiri, punya kemampuan 1 tahun belajar saja. Di semester 1 itu mereka sudah punya modal untuk menjadi sesuatu sesuai dengan minat dan bakatnya tadi. Kalau misalnya dia di teater, ya tadi contohnya saya sampaikan, dia sudah mulai confident atau percaya diri menjadi MC. Ya, itu di semester 1 sudah banyak yang mendapatkan job-job seperti itu. Lalu tambah lagi semesternya, tambah lagi kemampuannya. Mereka bisa menjadi aktor si A, aktor si B, yang mereka memang sudah mulai bernegosiasi tentang waktu. Seperti yang disampaikan Pak Ed tadi, harus ada perencanaannya. Mereka sudah diajarkan menuju profesional, tapi barangkali bukan money oriented pada saat mahasiswa, tetapi mengajarkan, memperkenalkan bahwa waktu mereka harus dihargai. Minimal waktu mereka harus dihargai itu dengan barteran kerjasama. Itu minimal Bapak Ibu dan juga siswa. Jadi nggak mungkin sekarang misalnya namanya siapa yang ya? Amira. Tadi Ilham ya. Nah, nggak mungkin Ilham dan Amira mau bikin sesuatu tanpa ada negosiasi, ya kan? Pasti harus saling menguntungkan, dan itu tidak boleh menggagalkan perkuliahannya sampai akhir nanti. Nah, itu minimal hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa, sehingga dia tidak harus mengeluarkan biaya banyak untuk sebuah
kerja mata kuliahnya. Karena kami masih banyak yang praktek Bapak Ibu, para siswa sekalian. Jadi tidak mungkin kita semuanya membayar aktor, karena kan kita sama-sama mahasiswa ya. Jadi otomatis harus kerjanya itu saling simbiosis mutualisme. Nah, saling membutuhkan. Nah, ketika Amira dan Ilham mau bekerja sama, misalnya Ilham punya kemampuan untuk misalnya membantu menjadi aktor, mungkin Amira sutradaranya. Harus ada negosiasi seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia sudah punya prestasi dan akhirnya dipakai secara profesional, seperti contoh yang diberikan Pak Sarul tadi ketika kami menggunakan Deni. Jadi kami tidak hanya memanfaatkan mahasiswa semaksimal mungkin untuk kebutuhan penelitian kami, tetapi kami memang harus bayar waktu dia, karena sekian waktunya sudah dia luangkan untuk kami agar produksi ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak saja hanya pada nominal Bapak Ibu, tapi juga kami menghargainya dengan kepopuleritasannya, maka dia akan dikenal secara event baik itu nasional maupun internasional. Nah, ini secara eksplisit dulu, secara perkenalan dulu apa yang dilakukan. Oke, maaf saya lanjutkan. Selanjutnya, mahasiswa kami punya kemampuan untuk biasanya kalau ada FSL 2N, di sini ada nggak Bu? Ada. Lomba-lomba seni itu ya. Itu rata-rata mahasiswa Bu yang turun. Dosen-dosen nggak boleh turun, malu. Karena itu jatah mahasiswa. Ya, jadi yang melatih adik-adik itu di sekolah-sekolah rata-rata mahasiswanya. Dan itu tidak sedikit bayarannya. Itu kalau lagi-lagi mereka berprestasi secara personal dulu ini. Kalau secara institusi, kalau udah sesama kesenian, kita berani untuk bertaruh antar Indonesia, bahkan antar dunia pun sudah kita buktikan, sehingga kita mudah diundang orang-orang untuk tampil di beberapa negara, bahkan sudah keliling dunia. Nah, itu selalu menjadi program kami sebagai wujud bahwa di samping memperkenalkan isi Padang Panjang, tapi juga memperkenalkan seni dan budaya Indonesia dari sisi kacamata Sumatera. Karena basis kita Sumatera. Kalau Jawa ada lagi perguruan tingginya yang sejenis, sama-sama isi juga, tapi ada isi Jogja, ada isi Solo, ada isi Bali, ya, ada isi Makassar, ada isi Papua, Bandung dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus menguasai sesuatu berdasarkan apa yang kita kuasai. Kalau misalnya kita hanya menebak-nebak saja, orang jadi ragu. Jadi ini adalah sekolah atau perguruan tinggi yang memang lebih menspesifikkan kita kepada seni, khususnya teater. Nah, untuk prestasi-prestasi lainnya, ada prestasi dari sisi mahasiswa, ada prestasi secara institusi, ya. Banyak juga di antara dosen dan mahasiswa kami yang di samping tadi diceritakan Pak Ed, ada yang bermain film, ada yang bermain musik dengan musisi-musisi Indonesia, ya, ada yang menjadi perupa dunia. Banyak prestasi secara individu mahasiswanya, tetapi juga secara institusi. Bahkan kami membantu institusi-institusi pemerintah seperti kepolisian, ya, seperti instansi-instansi Pemda untuk lomba-lomba dalam melahirkan karya-karya seni yang cukup bergengsi dan dipandang secara nasional maupun internasional. Itu kami yang mensupport mereka karena memang gawenya institusi seni. Itu yang bisa saya jelaskan dulu secara awal saat ini. Untuk lebih tahunya seperti yang Pak Ed bilang, datang ke isi Padang Panjang. Baik, satu lagi saya ingin menjelaskan, ini salah satu sutradara yang sudah keliling beberapa negara di Eropa dan Asia, Pak Wen Henry ini.
Jadi barangkali nanti Pak Wen ini bisa menjelaskan bagaimana menciptakan teater dan juga pengalaman beliau yang terakhir pulang dari Jepang atau Rusia, Pak? Rusia ke Cina, ke Jepang, ke Vietnam. Ini mau ke Hong Kong lagi kabarnya. Mau ke mana, ke Turki, mau macam-macam. Tapi ke Turkinya nggak main layangan putus ya, nggak ke Kapadokia, ya. Oke, silakan Pak Wen. Nah, silakan Pak Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tugas saya tadi sudah disampaikan semua sama Pak Ed. Dan Pak Ed hari ini juga jadi sutradara kayaknya, sudah menguasai semacam sebuah pertunjukan. Sebelum membuat pertunjukan, Pak Ed sudah menjelaskan apa sih yang mau kita pertunjukkan. Nah, dan ibu-ibu dan anak-anak tertarik sebagai pemain, saya lihat. Nah, itu tugas saudara yang dijalankan Pak Ed tadi. Nah, mungkin sedikit untuk menyambung apa kata Bu Tintun, itu mungkin berdasarkan juga dengan pertanyaan anak bapak yang bagus dan pintar masalah penelitian. Nah, ya, beranjak dari penelitian itu, kemarin ada semacam penelitian yang dilakukan, kemudian risetnya masalah pertunjukan. Kemarin kita buat pertunjukan yang namanya opera Minangkabau. Nah, sebelumnya opera itu kan ada di barat. Dan itu opera itu bernyanyi, menyampaikan dialog itu dengan bernyanyi, opera itu. Nah, kemudian kita coba untuk memahami opera Minangkabau. Kita padulah di situ, nantinya ada dialog dan ada gerak dan ada nyanyian. Kemudian kita namakan opera Minangkabau. Nah, begitu juga dengan opera Peking Cina. Dia melakukan seperti itu juga. Jadi tidak ada batasan. Sekarang bagaimana kita mengembangkan riset kesenian budaya yang ada di daerah kita. Seperti kalau di sini misalnya teater apa Pak Denny? Seperti bangsawan lah ya, dan ceritanya itu tidak beranjak dari sebuah kerajaan, dan ceritanya pasti hitam putih, ada semacam dendam, kemudian diselesaikan. Pasti setiap yang namanya cerita rakyat pasti ceritanya hitam putih semua itu, ada baik dan ada buruknya. Nah, kebetulan kemarin kita bersama-sama, ada sutradaranya di situ, ada semacam koreografi, seorang koreografer, kemudian penata musik. Kita gabungkan ide itu, dan alhamdulillah kemarin kita bawa itu, kita padukan dengan kalau di Minangkabau itu randai. Nah, kekuatan randai itu salah satu bunyinya kan yang asik itu di bunyi galembongnya itu anak-anak. Nah, kemudian waktu itu kita tampil kemarin terakhir Pak di Rusia ya tentunya. Jangan terakhirnya dong, dari awalnya gimana? Oh, kalau dari awalnya prosesnya kita ke Cina dan mengurus itu Bu Tintun sebagai kui ya. Bu Tintun itu kita ke Cina, alhamdulillah dapat apresiasi yang bagus juga dari situ. Kemudian ke Jepang, yang terakhir Rusia. Nah, di Rusia itu sebenarnya induknya, maksudnya situlah teater ini yang diidam-idamkan para seniman untuk tampil di situ. Alhamdulillah kita dapat tampil di situ, dan dia melihat ensemble yang kita buat, oh bisa ya teater ini kita buat dari lokal konten, menggabungkan isi musik, ada gerak, ada tari, kemudian ada dialog. Nah, kemarin kita dijempolkan dalam itu festival. Nah, kemudian mereka yang paham itu teater yang realis. Yang di Rusia itu teater realis.
Kemudian kita diberilah semacam penghargaan Eksambel sebagai bentuk Eksambel instrumen yang terbaik karena kita mengemas bentuk tradisi menjadi bisa dikenal semua orang dan itu mereka anggap waktu itu sukses. Oh bisa ya seperti ini. Jadi alhamdulillah mungkin capaian itulah yang membuat kita yakin kesenian daerah kita ini memang harus dicintai dan dikembangkan. Salah satu seperti anak bapak tadi, kalau itu nanti di jurusan teater itu bagiannya bagian dramatur, cocoknya itu. Ya, saya rasa mungkin tidak terperpanjang nak begitu nak. Pak saya habis nih Bu, karena makan Pak Ed. Jadi semuanya udah diserap sama Pak Ed. Jadi syukurlah, alhamdulillah. Mungkin itu sedikit pengantar aja Ibu dan anak-anak Bapak, dan sedikit lagi bukan ini kenyataan betul. Ini alumni Pak Denny S2 Bapak juga dia menolong Bapak tamat. Kemudian ada kemarin festival di ISI Jogja kita ikut ya Den. Dan itu APB Asia. Dan itu pertama, itu kita tampil itu kita yang waktu itu kita kompetisi di Indonesia ini yang dipilih pertama itu ISI Jogja ini. Salah satunya. Kemudian berapa 17 negara ya Den yang ikut. Kemudian kita bagaimana ikutnya? Kita diundang ISBI Bandung dan ISI Padang Panjang. Nah kota itu tinggal satu Bu. Alhamdulillah juga dengan berkat kita kreatif juga, pemain kita juga multi talent waktu itu termasuk Denny. Alhamdulillah kita terpilih waktu itu ya Den ya. Itu prestasi yang kami lakukan dengan salah satu alumni di sini Pak Denny, dan jujur beliau mempunyai multi talent, semua bisa insyaallah. Nah mungkin itu lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wen. Sepertinya sudah semakin banyak tahu tentang teater itu bagaimana, khususnya prodi teater. Mungkin masih ada yang ingin bertanya dan masih penasaran dan semakin pengen tahu lagi lebih detail. Kita masih ada waktu. Silakan pada para siswa.